warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh hadap ke tengah semuanya. Oke, ya. Oke, untuk pelajaran kali ini pada masa KKA, Kodim dan Kecerdasan Artifisial, nanti kalian akan belajar tentang apa? Apa itu? Kualitas data pada kecerdasan artifisial. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Oke, siapa yang memimpin doa? Ya, ayo dipimpin doanya. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya saya akan mengabsen kelas apa namanya? 7. Avanderi, Alexa, terus Anindya, Anissa, Axel, Azhar, Balkis, Kalistia, dan apa? Kalista ya. Ya. Dian, Diva, Erena, Fardan, Giza, apa ya? Juan, Humaira, Ifti, Kaila, Leandro, Muhammad Rashad, Najwa, Naufal, Naila, Nazwan, Dispen, Rama, Randy, Rido, Rifda, Safina, Sofi, Valerina. Berarti yang nggak ada satu ya. Oke. Untuk kembali ke materi, nanti sampean akan belajar tentang kualitas data pada kecerdasan artifisial. Mungkin untuk melemaskan otak kalian, menambah konsentrasi, mohon berdiri semua. Ada di sini ya. Kita apa? Biasanya berarti apa? Ngajar S-breaking atau enggak? Ya. Oke. Ini ya. Ingat instruksi dari Pak Ilham. Ketika Pak Ilham bilang tepuk 1, kalian harus tepuk 1 kali. Kalau tepuk 2, tepuk 2 kali. Kalau tepuk 3 kali. Kalau tidak ada instruksi tepuk, berarti kalian ya. Oke ya. Tepuk 1, 2, 3 ada. Oke, paham ya? Oke, ganti lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2. Ayo, masih ada ayo. Siapa lagi? Ayo. Oke ya. Ingat-ingat ya. Perhatikan instruksi dari Pak Ilham. Tepuk 1, 2, tepuk 3, 2, tepuk 3, 1, tepuk 2, tepuk 1, 2, 3. Oke ya, dan sebagian untuk mungkin ada ganti lagi.
Tirukan apa yang kalian lihat, jangan apa yang kalian dengar. Pegang hidung. Ayo. Pegang hidung. Pegang telinga. Apa? Ayo ini banyak. Ayo. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang mulut. Oke, tepuk tangan untuk saya semua. Dulu lagi. Oke. Ya, kita kembali ke pembelajaran. Perhatikan. Pak Ilham mau tanya, ada yang tahu data? Apa itu data? Apa? Sekumpulan fakta. Kalau itu kecerdasan artifisial apa? Kecerdasan buatan apa? Yang pernah sampean pakai apa? AI apa? Apa yang pernah sampean pakai? ChatGPT? Ayo, siapa yang pakai ChatGPT untuk pembelajaran? Oke, selain ChatGPT apa? Apa? Cici itu apa? Chat ya? Chatbot ya? Terus apa lagi? Meta AI. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kecerdasan. Oke, untuk melanjutkan itu, ini ada saya buat video jam 8:30 ya, lanjut lagi ya. Perhatikan video ini. Soal terkait dengan hal-hal besar, penting dan berjumlah banyak. Hal yang kita alami di keseharian juga memiliki data. Sebagai contoh, di dalam kelas bunga matahari, kamu bisa menemukan banyak data, seperti nama siswa, nomor absen, umur siswa, jenis kelamin siswa, nilai rata-rata, jadwal pelajaran, jadwal tiket, dan lainnya. Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud dengan data? Bagaimana cara mengelola data? Apa bedanya data dengan informasi? Secara pengertian, data merupakan himpunan dari fakta dalam kenyataan yang ada. Fakta tersebut memiliki bentuk yang beragam. Misalnya saja fakta angka, fakta pengamatan, fakta simbol, dan sebagainya. Data yang terdapat di kenyataan atau lapangan ini berada dalam keadaan acak dan tidak beraturan, sehingga kita perlu mengelompokkan fakta tersebut agar menjadi data. Sebagai contoh, di suatu kelas tentu ada yang namanya siswa. Siswa adalah fakta bahwa di ruang kelas terdapat sejumlah orang yang sedang belajar. Sejumlah siswa tersebut yang ada di ruang kelas dapat menjadi data. Data tersebut dapat dikatakan hanya sebatas data mentah atau raw data. Data mentah adalah data yang tak ada artinya, karena mereka hanyalah sebatas fakta yang sudah diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau istilah. Sebagai contoh, kita ingin menjawab pertanyaan, pelajaran apakah yang dianggap mudah dan paling disukai oleh mahasiswa di kelas bunga matahari? Untuk mengetahui hal tersebut, kita tentu membutuhkan data mengenai pelajaran apa saja yang bisa didapatkan, berapa siswa yang ada di kelas tersebut, berapa nilai rata-rata ujian para siswa di setiap pelajaran yang ada, pelajaran apa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara pelajaran lainnya. Dengan mengurutkan data seperti ini, kita dapat menempati pelajaran matematika adalah pelajaran yang paling digemari dan dianggap oleh para siswa di kelas bunga matahari. Hal tersebut dikarenakan nilai rata-rata seluruh siswa dalam pelajaran matematika adalah nilai tertinggi dibandingkan nilai dalam pelajaran IPA, bahasa Indonesia, dan kimia. Dengan mengatur data sedemikian rupa, kita akan menghasilkan sesuatu yang bernama informasi. Informasi adalah data yang telah diolah dan
cara mengolahnya? Apakah pengolahan data hanya sekedar menyusun dan mengelompokkan saja? Adakah cara khusus untuk menghitung data yang bentuk angka? Itu semua akan dibahas di video selanjutnya yang bisa kamu tonton di web aplikasi Serius. Oke, sebelum ke video selanjutnya, tadi apa yang kalian tangkap untuk video pertama? Apa? Pengertian data. Apa data? Sekelompok fakta yang belum bernilai untuk bisa disampaikan. Kalau informasi apa tadi? Data yang sudah dikelola sehingga dia menampilkan suatu gagasan. Jadi contohnya paling sederhana, ketika di kelas ada 30 siswa, itu namanya masih data. Terus kalau 30 siswa itu bentuknya jumlahnya 15 laki-laki dan 15 perempuan, itu sudah diolah sehingga menjadi informasi. Jadi di kelas 7E misal ya, yang siswa laki-laki ada 15, siswa perempuannya ada 15. Itu merupakan merupakan informasi. Oke, selanjutnya terkait AI. Oke, simak video ini ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan sebuah film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu,
AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa resiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi dengan optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Selain itu, menurut AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Oke, pertanyaan ini, teknologi AI apa yang sudah pernah kalian gunakan? Ayo, apa? Saya pernah pakai apa? Apa? Cici terus apa? Maksudnya apa? Kenapa? Cara sendiri kenapa? Buatan geni? Gak pernah. Apa? Sampean pernah TikTok? Punya TikTok semua? Iya. Ketika sampean menonton apa misal? Makanan, rekomendasi makanan, maka TikTok akan sering menampilkan makanan di beranda kalian. Itu kenapa? Karena AI atau AI dalam TikTok merekam data kalian, apa yang kalian suka, sehingga itu ditampilkan. Ya, itu merupakan cara kerja dari AI, sehingga data itu sangat penting. Seperti yang di video tadi, kan dicontohkan apa tadi contohnya? Rekomendasi diagnosa penyakit. Jadi kalau data yang dimasukkan diagnosanya kebanyakan laki-laki, maka dia akan merekomendasikan penyakit yang berhubungan dengan laki-laki. Jadi data itu harus benar sehingga AI bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, lanjut ke materi. Tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian akan melakukan 4, memahami kualitas data.
apa? Selanjutnya, ciri data berkualitas, peran data dalam KA atau AI atau AI, dan aplikasi data. Oke, apa itu kualitas data? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa? Ada di situ. Apa? Kualitas data? Ayo. Apa ayo? Apa enggak? Ya, itu poinnya. Kualitas data merujuk pada seberapa baik data yang kita miliki untuk tujuan tertentu. Seperti video tadi, tujuannya adalah memberikan rekomendasi diagnosa penyakit yang dialami oleh pasien. Tapi data yang dimasukkan ke AI-nya atau EA-nya itu kebanyakan data laki-laki, sehingga rekomendasi yang dikeluarkan hanya untuk penyakit laki-laki. Data harus apa? Apa itu? Akurat, terus lengkap, terus relevan dan konsisten. Jadi kualitas data berhubungan dengan 4 hal itu. Peran data dalam kecerdasan artifisial atau AI. KA belajar dari data. Seperti yang disampaikan di video tadi. Mungkin yang saya sampaikan di TikTok tadi, paling gampangnya di TikTok itu merekam data apa yang kalian tonton, yang paling kalian sukai. Selanjutnya dia akan memproses sehingga menampilkan rekomendasi video yang kalian sukai. Itu ya, jadi peran data di situ. Selanjutnya, faktor-faktor kualitas data. Ada berapa? 4. Apa? Akurasi, konsistensi, kelengkapan, dan apa? Akurasi itu apa? Data harus mencerminkan kenyataan yang benar. Itu adalah akurasi. Terus kelengkapan, semua informasi yang diperlukan harus ada. Kayak tadi, kalau diagnosanya itu penyakit yang dimasukkan data laki-laki aja, itu lengkap atau enggak? Enggak. Harusnya apa? Harusnya ada data perempuan juga. Jadi harus lengkap. Oke, ini paling pentingnya, Samen. Dampak data buruk pada AI atau AI. Sampah masuk, sampah keluar. Itu bahasa paling sederhananya. Ini adalah pepatah yang sangat relevan dalam AI. Data yang buruk akan menghasilkan keluaran yang buruk. Bayangkan, AI merekomendasikan jas hujan pada saat cuaca panas. Apa? Kesalahannya di mana? Kesalahannya AI-nya dimasuki data yang salah. Contoh ini, contoh kasusnya. AI membantu kita memilih pakaian yang tepat setiap hari. Bagaimana cara kerjanya? Sini, data cuaca input. Input itu apa? Masukan. Kalau proses mengelola, kalau output apa? Keluar. Oke, itu data cuaca input. AI menerima data seperti suhu, kelembapan, angin, dan kemungkinan hujan. Contohnya, suhu 30 derajat Celcius, kelembapan 80%, tidak hujan. KA menganalisis data. Jadi KA dianalisis data yang dimasukkan tadi sehingga merekomendasikan untuk suhu 30 derajat, kelembapannya tinggi, disarankan untuk berbaju tipis. Tapi kalau dingin, bajunya apa? Ini ya, ada cara-cara untuk memastikan kualitas data cuaca. 1. Sumber terpercaya. Jadi harus mengambil data dari apa? BMKG. Apa BMKG? Badan Meteorologi. Iya, terus real time. Apa real time? Real time, ada yang tahu real time? Apa? Itu bahasa apa? Data harus diperbarui secara berkala, bahkan setiap hari atau menit. Misal, kalau dia mengambil data BMKG kemarin untuk disajikan saat ini, itu real time atau enggak?
Karena harus sesuai waktu. Validasi, memverifikasi data dengan sensor cuaca di lapangan. Jadi kalian harus mencocokkan atau memvalidasi dengan keadaan yang sekarang. Hindari usang. Apa usang itu? Jangan gunakan data cuaca di minggu lalu. Oke. Ini praktek baiknya bisa membersihkan data, verifikasi, validasi, interpretasi beragam dan etika. Oke, ini sumber belajar tadi. Oke, selanjutnya Pak Ilham akan membagi kalian menjadi berapa? 5 kelompok. Berarti setiap anggota ada yang 6, ada yang 7. Ini kelompok 1 ya. Terus kelompok 2, sampai di sini berarti 2 orang di sini ya, 2 orang. Terus kelompok 3, kelompok 4 sini ya, 4 sama. Nah, oke. Bawa alat tulis semua? Bawa HP ya, bisa dicari di internet. Pak Ilham terangkan tugas kalian. Pak Ilham minta untuk berkelompok 6 orang dan 7 orang. Di sini setiap kelompok memiliki studi kasus yang berbeda. Nanti sampai tulis kelompok berapa, ketua kelompoknya siapa, anggota kelompoknya itu 6 atau 7 orang. Terus di sini studi kasusnya sesuai itu. Sampai kerjakan instruksi soal 1 sampai 4 di sini. Setelah itu sampai apa? Presentasikan. Ada yang ditanyakan? Oke, bisa dimulai kerjakan ya. Oke. 10 menit cukup? Apa? Cukup ya? Ayo, mulai dulu. Ya. Kelompok apa-apa, isinya diangkat. Oh, di bawah lah. Ya, ya. Oh, yang di atas ya, ya. Kalian kelompok siapa, Mas? Kelompoknya mana? Ayo. Kelompok teman-teman. Nanti aja nyalainnya komputernya nanti Pak Yon kasih waktu sampai 10 pakai komputer ya. Nanti aja ya. Ayo. Kelompok kemana? Ayo ini tugasnya lu. Kamu berdua itu sana. Berdua. Jangan tingginya nggak apa-apa. Atau di bawah kayak. Pengingat ya, tugas yang salah. Di sini, awas kabel ya, tapi sini. Ya nanti Pak Ilham kasih waktu buat. Kamu belum pernah nge-live kan? Belum. Oh, satu ya.
Ayo kok bentuk ganti jalan gitu. Ayo, ayo. Gak tahu ya. Bisa pakai cloud di apa? Keren lah. Jangan di ini lihat AI itu boleh pakai, tapi sampai nggak boleh mempercayai 100. Karena apa? Karena AI bisa. Jadi AI itu digunakan untuk membantu. Nggak apa-apa. Tapi Pak Ilham bisa baca loh nanti bahasanya tertulisnya atau bahasa sampai itu bisa. Jadi gini caranya, Pak Ilham kasih tip ya. Soal itu boleh, tapi sampai lupa bahasa kalian. Kayak misal apa, dapat informasi apa. Mau pelajarannya apa pelajarannya? Pelajarannya AI kok, masa nggak boleh pakai AI? Tapi jangan mengambil semuanya 100%. Dimanusiakan. Nggak boleh nggak pakai AI, nggak boleh. Kalau ujian nggak boleh, kalau pelajaran nggak boleh. Foto ya. Jadi apa sih maksudnya? Enak dulu ya? Enak dulu apa enggak? Apa? Kalau bisa apa?
Ya. Padahal banyak sendiri yang ini. Udah saya. Enggak pernah coba. Langsung ayo. Salah itu. Preman-preman kumpul. Oh, punya kata. Enak, iya. Bagi zaman sendiri. Aku sudah. Ayo kita bujuk, pakai dirang kita. Maka emang udah tidak kecil. Nah, kedinginan dah. Apa? Ya, mau minta dia. Ayo.
dia cek infeksi. Mami, ada dua, ada yang cek biasa. Sudah nih lama katanya bisa. Sebutnya lu, berarti nanti YouTube ayo sampai nggak bisa lebih banyak itu lebih. Oh ya. Mulai mana saya? Bisa apa? Kamar bisa.
dari SD sudah ada pelajaran TK ini. SD mana? Ternyata bagi yang semua. Suka awak? Iya loh Pak. Ini juga. Berat. Belum Pak. Enggak, Pak. Balik dulu. Tadi berangkatnya bareng-bareng atau balik sendiri? Enggak tahu sendiri. Masih kurang berapa? Satu kan? Dua. Aku nggak dulu ikutan. Ngambek deh. Temen gua kan tinggal yo, ngambek Kok beneran. tidak? Ayo udah ya. Udah. Balik lagi ke tempat tidurnya, ayo. Ayo balik lagi. Nanti aja pakai topeng, pakai pin, pakai topeng. Karena kan 3 jam kan. Ini selesai presentasi terus. Ayo. Ayo boleh. Halo. Kalian ya. Nanti presentasi per kelompok. Tadi ini nggak apa-apa. Tolong yang lain perhatikan, nggak boleh rame. Oke? Ayo mulai dari kelompok berapa dulu? Ayo. Ayo, gimana? Ini aja, mulai dari yang produknya paling banyak dulu. Ayo nomor 2 yuk. Ayo semuanya. Ya semua kok. Ketua kelasnya, ketua kelasnya. Ayo. Mas, ayo. Berarti sampai di kasus 2 ini ya. Perhatikan. Ini ya. Ayo. Halo. Ayo. Ayo. Assalamualaikum.
Halo, perhatian, ayo, perhatikan. Ayo, disampaikan. Kasusnya apa kasusnya? Baca. Aduh, sampai yang perhatikan. Ayo, ayo. Yang keras, guru IPA memberi tugas online. Itu ya, yang lain lihat soalnya yang dikerjakan teman kalian di atas itu. Apa? Itu soalnya ada 4. Apa? Pertama, apa? Kenapa? Halo. Tambah TikTok kan. Wah, Udah. Tepuk tangan ya untuk ngomong. Oke. Mungkin untuk kelompok yang lain bisa menunjukkan apa presentasinya. Sekarang lanjut ke kuis saja, oke? Pakai HP-nya. Ini di scan ya. Bisa di-scan kan? Ayo. Ayo di-scan. Apa? Pakai Google. Scan. Gantian, ayo. Coba deliknya. Udah? Ayo baru Azaro ini yang masuk. Azaro. Ayo, tanya. Nanti dulu. Ayo 2. Bawa HP semua kan? Gak ada yang nggak bawa HP kan? Berarti harusnya yang masuk 31 ya. Ayo kurang 20. Kurang 20 ah. Ya nggak apa-apa. Apa? Ya nggak apa-apa. Gak sama kan main sampai. Ayo kurang 9. Sampai belum?
Ada yang tiga dua siapa yang 20? Aku saya Masukkan nama. Daya. Apa? Sampai ganti dan apa? Banyak atau ada penyusup gitu. Udah lanjut. Ini apa kok? Ya nggak apa-apa. Udah semua ya? Ayo. Udah. Mulai ya. Gak apa-apa yang lain ngikutin aja. Kalau nggak bisa. Ya. 5 menit waktunya. Ayo cepet-cepetan. Sampai ganti jam 8.30.
Rasad mana Rasad? Terus Rama Wijaya. Oke, tepuk tangan ya buat teman-temannya. Apa tadi kami belajar apa yang ditanyakan? Data berkualitas itu apa? Data lengkap, valid, real time, terus akurat. Jadi data sangat penting dalam apa? AI atau ya, mungkin itu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Pak Ilham mohon maaf, mungkin ada saran atau apa yang Pak Ilham sampaikan. Tetap semangat belajar, tetap belajar lagi informatika, dan mungkin nanti ada pelajaran namanya coding dan kecerdasan artifisial. Oke, untuk menutup kegiatan ini tadi ya, yang membuka doa tadi bisa menutup dengan doa lagi. Ayo, berdoa selesai pelajaran. Ya. Ya, terima kasih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.